Tatsia Uan, selamat siang, selamat pagi dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Mandarin tentang angka ya, khususnya yang di bidang penting juga penting ini ya. Jadi ini kita hari ini membahas tentang ratusan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan dan puluhan. Nah, jadi dasar-dasarnya yang penting 1 sampai 10 harus kita kuasai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, itu sudah kita praktekkan di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, jadi kalau 14 ditambahkan aja misalnya se, u, se, liu, 14, 15, 16 ya. Oke, jadi kita hari ini kita maju selangkah, kita akan mempelajari tentang ratusan. Ratusan dalam bahasa Mandarin disebut pai. Ya, pai. Namun di sini ratusan ini berapa ratus gitu ya. Andai kata dia 100, 100 itu berarti 100. Ya, 100 itu 100 namanya. Ya tambahkan saja i di depannya. Jadi i pai. Oke, kita akan lihat contoh-contohnya. Kita lihat di sini ada 200 ya. Jadi 200 ini disebut pai. Ini 2, pai ini 200. Namun ada kondisi khusus ya. Ada sebagian orang juga pakai liang pai. Nah, ada sebagian juga yang memakai liang pai. Ini kondisi ini khususnya dalam bidang keuangan ya, atau bidang penjumlahan ya. Dan juga liang pai ini digunakan dalam bahasa lisan ya, tidak dalam bahasa tulisan. Tapi kalau dalam bahasa tulisan biasanya erpai saja, seperti ini. Jadi format dari angka, misalnya kita andai kata kita buat 347 di sini. Nah, kira-kira bagaimana format untuk mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Ya tentu dimulai dari pai. Pai ini adalah ratusan ya. Dan terakhir adalah angka. Nah, di sini misalnya ini 300 ya. Berarti formatnya angka yang pertama adalah 3. Kemudian ditambah ratus, kemudian ditambah angka lagi. Nah, angka lagi ini adalah 4. Karena ini perpuluhan adalah puluhan, maka harus ditambah se. Se ini dimasukkan 4 ini adalah puluhan. Nah, kemudian ditambah lagi angka yang satuan, yaitu 7. Nah, jadi bisa dibilang pai ini letaknya setelah 3. Artinya setelah 3 baru menunjukkan angka puluhan. Kemudian se ini menunjukkan angka ini menunjukkan angka ratusan yang pertama, yang ini menunjukkan angka puluhan. Kemudian ini angka satuan. Ya, jadi angkanya dulu baru sebutannya apakah dia ratusan, puluhan dan sebagainya ya. Oke, kita akan lihat jawabannya di sini. Nah, di sini ada san 3, ada pai. Pai ini adalah ratusan. Se ini 4 ditambah lagi se bermaksud puluhan, dan kemudian satuannya ci. Jadi boleh dibilang san pai se ci. Nah, san pai se ci 347. Oke, kita buat satu contoh lagi, 686. Nah, 6 ratusnya pai, pa-nya 8. Karena di sini adalah 80, maka kita tambahkan se. Se ini menandakan puluhan, jadi pa se artinya 80. Namun di sini ada satuan 6, terakhir kita tambahkan 6 di sini. Jadi dibaca liu pai 600, pa se 80, liu 6. Jadi liu pai pa se liu 686. Oke, jika ada kejadian seperti ini 101, 101 itu bisa dimaknai 110 ya. Jadi jangan salah tafsir ya. Nah, 101 ini bisa diucapkan yang terbaik ya, yang biasanya yang tepatnya itu 101. Kalau 101 itu bisa juga 110 ya.
Jadi apakah ditulis I pai I? Nah, 101 ya salah ya. Ini nanti bisa salah tafsir. Nah, jadi yang bagaimana apakah I pai I pai I ini bisa dibilang 110. Nah, jadi caranya adalah menyisipkan link 0 di tengahnya. Nah, polanya bagaimana? Polanya ini angka yang ratusan, kemudian ditambah pi, ditambah 0. 0 ini dalam bahasa Mandarin namanya ling. Nah, ling kemudian ditambah angka yang dimaksud satuan ya, satuan. Nah, jadi dibaca I pai ling I. Ya, I pai itu 100, ling 0, I itu angka 1, satuan. Ya, ini dia jawabannya. I pai ling I. Nah, I pai ling I. Ling ini kalau biasanya, kalau untuk huruf tradisional, mereka menulisnya seperti ini. Tapi kebanyakan di surat-surat modern, sekarang mereka menulisnya nol besar seperti ini, nol saja ya. Jadi orang zaman dulu menulisnya ling, ya ini hurufnya yang agak rumit ini seperti ini. Tapi sekarang ada yang lebih simple ya, lebih menyederhanakan sesuai dengan kondisi zaman, maka tulis nol seperti ini. Nah, jadi jawaban yang benar adalah I pai ling I. Nah, menyisipkan ling di tengah-tengahnya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Pai ling shi. Nah, pai ini artinya 200. Nah, karena di sini ada 0, maka ditambahkan ling di sini menjadi pai ling shi. Jadi hurufnya adalah ini. Pai ling shi. Nah, boleh juga ditulis pai ling shi seperti ini. Oke, jadi ini adalah format kalimatnya. Pai ling shi 204. Nah, 240 salah ya, 204. Nah, 204 bisa ditafsirkan 240. Oleh sebab itu, walaupun kita orang Indonesia, dalam berbahasa Indonesia lebih bagus kita mengatakan 204. Nah, kalau bilang 204, nah orang berpikir 204 itu bisa 240 juga ya. Oke, kita lihat contoh yang lain, 905. Nah, ciu pai ling u. Nah, ciu ini 9, pai ini ratusannya, ling ini adalah di tengahnya ada ling seperti ini, U 5. Nah, ini langsung saja menggunakan format modern 0 seperti ini saja ya. Oke, kita masuk ke yang ribuan ya. Nah, untuk yang ratusan, ada yang mau ditanya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan kirim pertanyaan ke nanti Google Classroom ya, atau ke chat di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita sambung saja dengan yang ribuan ya. Ribuan ini dalam bahasa Mandarin ini disebut qian. Nah, qian ya ribuan. Nah, ini ada 1.500. Nah, 1.000 berarti 1.000. 1.000 berarti i qian. Nah, i qian upai. U ini 5 ya. Jadi 500 ya upai ya. Jadi ada i, ada u, ada 1, ada 5. Nah, qian mewakili 1.000, pai mewakili ratus. Oleh sebab itu dibaca i qian upai. Nah, hurufnya seperti ini. Nah, ini ribuan, ini ratusan. Oke, di sini ada 1024. Nah, 1024 ada 0 di tengah. Nah, setelah ribuan ini kita terjemahkan i qian. I qian ini berarti 1000. Ling kita sambungkan di sini, ling di sini. Baru kemudian yang 24 sese. Karena tidak ada ratusan di sini, langsung saja kita setelah ling, kita langsung tambahkan sese ini 24. 24. Nah, ini di pelajaran di minggu-minggu lalu ini ini adalah puluhan ya. Jadi 20 erse. Nah, untuk yang 2000 ini kita hari itu sudah bahas ya, bahwasanya untuk yang 2000 ini kita menggunakan erqian ya, erqian. Nah, tapi di sini kalau untuk zaman modern di sini kita nggak pakai erqian lagi ya, dipakai liang qian. Ya, erqian ini tidak dipakai dalam penjumlahan ya, tapi liang qian. Misalnya liang qian nian 2000 tahun ya. Nah, di sini kita lihat contoh di sini 2780.
Jadi tidak bisa dieja satu persatu seperti nomor telepon 2780, tidak. Jadi ini kita sekarang belajar kayak penjumlahan ya, seperti saldo. Jadi bukan untuk nomor-nomor HP ya, nomor rumah enggak. Ini dalam penjumlahan ya. Jadi 2000 harus kita baca ratusan, puluhan, ribuannya. Nah, 2780. Nah, ini ada 2000 liang qian ya kan? 700 qi pai. 80 80. Nah, ini satuannya nggak ada di sini. Jadi langsung saja liang qian qi pai 80. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Liang qian qi pai 80 diucapkan secara sekaligus. Kemudian ini sini ada 2222 ya. Sama juga menggunakan liang qian, bukan qian lagi ya. Karena di atas 1000 menggunakan liang. Liang qian pai 200 seer 22. Nah, satuannya tidak ada namanya perwakilannya ya, ya 2 ya 2 karena dia merupakan satuan, kecuali puluhan, kecuali ribuan, kecuali puluhan ribu. Oke, kita lanjut ke puluhan ribu ya. Nah, dalam puluhan ribu ini kalau uang Indonesia kan 10.000 ya, tapi kalau dalam Mandarin disebut satuan. Nah, 10.000. Nah, jadi ukurannya itu menjadi kecil, namun ada perwakilan. Perwakilannya disebut wan. Wan ini mewakili puluhan ribu. Nah, puluhan ribu atau 10.000 ya. Nah, di sini ada 15.600. Jadi dalam Mandarin tidak boleh dibilang 15.600, tidak boleh. Seperti ini. 15.000, 15.000. Liu pai, 600 salahnya. Jadi yang benar adalah 15 wan ya, 15 ribu ya. 15 10 ribu, 15 wan 600 itu yang benar ya. Jadi kita lihat yang benar. Jadi karena ini adalah i1 ini artinya 10.000, ucian ini 5.000, liu pai ini 600. Jadi i1 ucian liu pai. Nah, i1 ucian liu pai. i1 10.000, ucian 5.000, liu pai 600 ya. Oke, kita lihat 23.000 ya. 23.000 kita buat di sini sebagai liang wan ya. Karena di atas ribuan itu menggunakan dua, bukan menggunakan lagi, tapi menggunakan liang. Jadi di sini liang wan. Liang wan ini berarti 20.000. Sanxian 3.000 ya, sanxian 3.000. Nah, jadi kita ambil contoh 51.483. Nah, 51.000 ya. 50 karena ini puluhan ribunya kan berarti 5 kali ya. Nah, anggap aja kita punya uang 10.000 5 lembar, berarti 50.000, berarti 5 wan ya, karena satu wan itu 5 lembar. Jadi uan ini 50.000, kemudian iqian 1.000, sepai 400, pase 80, san 3. Jadi diterjemahkan uan iqian sepai pase san. Oke, kita tingkatkan lagi menurut puluhan ribunya. Di sini ada pawan. Pawan 9,600. Pawan ini 80.000. 9,000 ini 9.000. Liu pai ini 600. Jadi tidak ada puluhan lagi di sini. Jadi di sini dikosongkan saja. Oke. Andai kata kita tingkatkan lagi menjadi puluhan ribu yang lebih besar. Misalnya 250.000. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di dalam satuan itu adalah 10.000. Nah, di sini 250.000. Berarti andai kata uang kita 10.000, berarti ada 25 lembar. Nah, oleh sebab itu kita mengambil puluhan ribunya saja. Nah, di sini puluhan ribu saja berarti 25. Nah, kita coba lihat 25 dikali 10.000, tentunya 250.000 ya kan? Nah, di sini bagaimana cara membaca 250.000 ini dalam bahasa Mandarin? Nah, jadi berarti 250.000 dibagi 10.000 berarti menjadi 25. Nah, karena dia per 10.000. Nah, 250 per 10.000. Jadi 250.000 dibagi 10.000 sama dengan 25. Jadi dibaca 25 wan. Nah, nolnya kita hilangkan dulu ya.
Nah, jadi di sini 1 1 ini sudah mewakili 3 0 ini. 1 ini sudah mewakili 3 0 di belakang ini. Nah, jadi 25 wan. 25 wan itu adalah 250 ribu ya. Nah, di sini ada 20 wan. 20 wan, 20 wan. Nah, 20 wan ini adalah 250 ribu. Nah, kenapa 20? 20 ini adalah 25. Nah, 25 cuma 25 apa? Wan. Nah, 25 dikali 10.000. Nah, jadi wan-nya ada 25. Ada 25 kali. Misalnya ada uang 10.000. Kita anggap 10.000 itu 1 wan ya. Jadi ada 25 lembar. Ada 25 berlembar berarti 25 wan. Nah, wan. Jadi 25 kali 10.000 sama 250.000. Jadi 25 wan itu sama dengan 250.000. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, kita akan buat contoh-contoh yang lain agar kita lebih paham. Di sini ada 870.000. 870.000. Nah, ini 10.000-nya ada 87 lembar. Ya, oleh sebab itu disebut pase. Pa ini 8, se ini puluhan. Jadi 87 itu pase ci, 87. Cuma ini dalam bentuk puluhan ribu ya, 87 wan. Nah, pase ci wan. Nah, ditambahkan wan. Nah, jadi 0,00000 ini itu sudah terwakili oleh wan ini. Nah, wan ini sudah melambangkan puluhan ribu. Oleh sebab ini di sini kita tidak baca lagi, ya. Jadi 87 ribuan itu sama saja dengan pase ci wan. Oke, kita bahas tentang jutaan ya, jutaan. 6.500.000 rupiah. Sama juga ya. Nah, sama juga. Nah, juga menggunakan fasilitas one di sini. Nah, one ini nolnya kita hilangkan 4 di sini. 4 di sini kan one. One itu kan sudah mewakili 10.000 ya. Nah, 10.000. Oleh sebab itu nol ini nggak perlu kita ucapkan lagi. Bukan nggak usah ditulis ya, tapi tidak perlu kita ucapkan lagi. Nah, di sini ada 10.000-nya berarti ada 650 lembar ya. Berarti 6.500.000 itu 10.000-nya ada 650 lembar. Oleh sebab itu 650 ini yang kita baca saja ya. Nah, 650 ini disebut liu pai ushi, liu pai ushi wan. Nah, liu pai ushi kalau hanya mengucapkan liu pai ushi ya udah 650, tapi 650 apa? Nah, tentunya sangat sedikit. Nah, tapi kalau tambah wan berarti 650-an. Jadi 650-an sama saja dengan 6.500.000. Itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian lebih simpelnya kita lihat 5 juta. Ya, 5 juta sama, nah ini kita hilangkan puluhan ribunya di sini dulu, kemudian tersisa adalah 500 di sini. Nah, jadi 5 juta itu dibaca 5U ratus pai. Jadi 500 itu upai. Cuma di sini ada 5 juta, ya upai tambah one. Nah, upai one. Upai one sama dengan 5 juta. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar di bawah ini atau di classroom Anda ya. Sampai jumpa, semoga ini bermakna bagi kita. 谢谢大家。